Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadzah harap kalian selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Sebelum kita belajar mengenai cara membuat kalimat menggunakan kata sapaan, terlebih dahulu marilah kita mengingat-ingat materi pelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian fabel dan unsur-unsur dalam fabel. Itu maksudnya unsur-unsur dalam fabel ya, bukan unsur-unsur dalam novel. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar kalimat sapaan dan informasi dalam fabel. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan belajar cara membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Bentuk-bentuk kata sapaan diantaranya yaitu yang pertama, nama diri seperti Zahra, Nadif, Sean, Bara, Bilfa, Yuda, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu untuk panggilan keluarga, yaitu bapak, ibu, adik, paman, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nama gelar atau profesi seseorang. Contohnya yaitu dokter, lurah, profesor, guru, polisi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu nama pelaku atau peserta, seperti penonton, peserta, hadirin, pendengar, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui apa itu kalimat sapaan dan bentuk-bentuk kalimat sapaan, sekarang saatnya kita belajar membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Untuk membuat kalimat menggunakan kata sapaan, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah menentukan siapa yang akan kita sapa. Untuk contoh yang pertama, Ustadzah menentukan teman sebagai kata sapaannya. Contoh kalimatnya yaitu, apa permainan kesukaanmu teman? Nah, setelah apa itu tanpa tanda koma ya, tanda komanya dihilangin. Kemudian contoh yang kedua, Ustadzah menentukan kata sapaannya adalah semut kecil. Contoh kalimatnya adalah, hai semut kecil. Nah, semut kecil adalah kata sapaan. Sedangkan hai semut kecil adalah kalimat menggunakan kata sapaan. Kemudian yang terakhir yaitu contoh ketiga, Ustadzah menentukan Susi sebagai kata sapaannya. Contoh kalimatnya adalah, Susi, maukah kamu mengajariku menari? Itu Susi ya, bukan Dedi. Mohon maaf Ustadzah tipe. Jadi, Susi, maukah kamu mengajariku menari? Susi merupakan kata sapaan. Sedangkan Susi, maukah kamu mengajariku menari adalah kalimat menggunakan kata sapaan. Sekarang saatnya kita beralih pada tema 7, subtema 3 ya, subtema 3 bukan subtema 2, muatan pelajaran PPKN, yaitu keberagaman teman di sekolah.
Nah, sebelum kita melanjutkan materi keberagaman teman di sekolah, kita review dulu sebentar pelajaran PPKN minggu lalu ya. Di sekolah terdapat siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Siswa laki-laki menggunakan celana seragam sekolah, sedangkan murid perempuan menggunakan rok seragam sekolah. Murid laki-laki memiliki rambut yang pendek, sedangkan murid perempuan rambutnya diikat dan ada juga yang menggunakan jilbab. Selain perbedaan fisik, di sekolah juga terdapat keberagaman yang lainnya, seperti keberagaman agama, keberagaman kegemaran, keberagaman makanan ataupun minuman kesukaan. Nah, dalam keberagaman atau perbedaan tersebut, kita senantiasa harus saling menghormati dan menghargai perbedaan teman-teman yang lainnya. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita adalah yang terbaik dan mencemooh atau mencela orang yang memiliki kegemaran, makanan, minuman, kesukaan yang berbeda dengan kita. Dengan menghargai dan toleransi atas perbedaan yang ada, maka hidup kita akan senantiasa rukun dan sesuai dengan pengalaman Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Perbedaan ciri tubuh membuatmu lebih unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Dalam hal tinggi badan, kita harus saling menghormati dalam perbedaan. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan kita juga harus saling mensupport dan menghargai perbedaan yang ada di antara kita dan teman-teman sekolah kita. Selain adanya keberagaman ciri tubuh, di sini juga ada keberagaman kegemaran teman di sekolah. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Jam istirahat dapat kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Ada beragam kegiatan kesukaan saat di perpustakaan. Kita harus menghargai kegiatan teman saat di perpustakaan. Saat kita memiliki kegiatan yang sama dengan teman kita tidak boleh saling berebut. Kita bisa melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama maupun bergantian. Pada saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak bisa memaksa temanmu melakukan kegiatan yang sama denganmu. Karena teman-teman yang lain mungkin memiliki kegemaran yang berbeda dengan kegemaranmu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang memiliki kegemaran yang berbeda denganmu. Tidak boleh memusuhi teman yang memiliki kegemaran yang berbeda dari kita. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah. Misalnya, peta umpet, benteng, kelereng, engklek, dan lompat tali. Bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Permainan kesukaan kita dengan teman bisa sama. Permainan kesukaan kita dan teman juga bisa berbeda. Kita harus menghargai permainan kesukaan masing-masing. Meski
permainan teman atau kegemaran teman berbeda dengan kegemaran kita, kita tetap bisa mengajak teman bermain bersama. Jika teman menolak ajakan kita tidak boleh marah. Apabila kita ingin menolak ajakan teman, maka kita lakukan dengan sopan. Dengan begitu, kebersamaan dengan teman akan selalu terjaga. Selain keberagaman atau perbedaan ciri fisik seseorang atau kegemaran seseorang, agama juga memiliki keberagaman. Indonesia mengakui ada 6 agama yang diakui. Meskipun berbeda agama, kita harus saling menghormati. Kita harus menghormati cara dan waktu beribadah masing-masing pemeluk agama. Saat teman akan beribadah, jangan kita paksa bermain. Kita izinkan teman kita terlebih dahulu untuk beribadah, barulah kita dapat bermain bersama-sama. Kita semua harus saling menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya yaitu kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Keberagaman agama di sekolah. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu.